Maaf Mbak, saya cuma mau ngasih tahu kalau nanti kakaknya Mbak Sienna mau telepon Mbak Elsa. Jadi jangan nggak diangkat ya Mbak kalau nanti ada nomor telepon yang tanpa nama. Kamu tuh bener-bener ya. Lain kali nggak boleh ya kayak begini. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Elsa, soal dia yang diinterogasi sama polisi mengenai kejadian kebakaran dan hilangnya Sienna. Masuk. Assalamualaikum, Ma. Hey, waalaikumsalam dulu. Sini aja. You okay? I'm okay, Ma. Mama kok belum tidur? Ya, banyak yang mama pikirin sih. Tadi Elsa bicara sama mama. Kita ngobrol berdua. Ya, dia bilang katanya dia sudah ditanya-tanya sama polisi soal kebakaran di villa mama dan juga tentang hilangnya Sienna. Mama kepikiran aja. Apa atau kapan nanti giliran mama untuk dipanggil polisi untuk berikan keterangan itu. Agak khawatir sih mama. Mama tenang aja. Gak cuma Mama, tapi semua orang yang ada di villa itu akan nunggu giliran aja sih, Ma. Ya sih, mama sih siap ya untuk ditanya-tanya sama polisi dan mama akan berkata jujur. Cuman yang mama takutkan adalah karena Elsa ngomong katanya mama sempat bertikai sama Sienna. Mama takut ini jadi memicu sebuah kesalahpahaman gitu. Mama sih nggak takut, cuman itu aja takut nantinya efeknya tuh akan bikin repot semua orang gitu loh, those misunderstanding stuff. Elsa ini benar-benar ya. Aduh, Ma, aku minta maaf loh. Oke sayang, kamu gak harus minta maaf kok. It's not your fault. Sial, gawat sih ini. Kalau sampai cerita soal Sienna ini nyampe ke kakaknya. Sienna pernah sih cerita sedikit tentang kakaknya. Yang katanya overprotective ke Sienna. Karena Sienna adik satu-satunya dan kakaknya itu sayang banget. Makanya Sienna ini suka takut cerita apa-apa ke kakaknya. Soalnya kalau sampai ada yang bikin Sienna sedih sampai nangis, kakaknya bakalan marah banget. Dan gak ragu langsung maju buat ngadepin orang yang nyakitin adiknya. Aduh, terus gimana ini ceritanya? Kalau sampai kakaknya itu tahu Sienna menghilang. Dan gue masih ada di sini. Kayaknya gue harus telepon kakak deh. Tapi nggak usah deh. Kenapa sih? Mau telepon Sal ya? Ih, telepon aja kali. Gak ada salahnya kok, walaupun udah putus ya, telepon mantan tuh gak ada salahnya. Gue tuh bukan mau nelpon Sal. Terus? Gue mau nelpon kakak gue. Ih, apalagi kakak, ya telepon aja lah. Tenang, gue janji gue gak akan ngepi. Gue pengen sih sebenarnya telepon dia, tapi gue khawatir soalnya kakak gue tuh Kenapa? Galak ya? galak sih, tapi bukan sama gue galaknya. Dia tuh kayaknya selalu bisa tahu kalau gue lagi ada masalah atau enggak. Cukup dengan dengerin gue ceritanya kayak gimana. Enak aja dulu. Punya kakak yang perhatian. Ya tapi gue jadi ngeri sih, Sa. Yang ada kakak gue tuh bakal nanya, kamu lagi ada masalah apa? Siapa yang bikin kamu sedih? Sini kasih tahu orangnya. Duh, dia tuh kalau udah marah ya, serem banget. Kayaknya tuh kakak lo tuh sayang banget ya sama lo. Banget. Makanya kalau dia udah ngomong kayak gitu, gue tuh jadi suka nangis. Gue terharu sih.
Dan gue happy gue punya kakak yang sayang dan perhatian banget sama gue. Bagus dong kalau gitu. Berarti nggak akan ada orang yang berani macem-macem sama lo. Makanya sekarang tuh gue selalu mikir yang panjang banget sebelum gue curhat apa-apa ke dia. Yang ada dia tuh bisa langsung ninggalin kerjaannya dan datang ke sini cuman buat ngadepin orang yang bikin gue sedih. Serius? Bisa berantem dong tuh orang, dihabisin sama kakak lo. Iya, dan dulu malah pernah ada kejadian, gue pulang ke rumah sambil nangis-nangis gara-gara ada anak kecil yang ngebully gue. Gue diajak-ajak gitu deh, terus gue pulang, gue cerita sama kakak gue langsung ninggalin kerjaannya, dia lari keluar dan dia nyari anak kecil itu buat bikin perhitungan. Pokoknya gak boleh banget tuh adanya sedih ataupun nangis. Ya cuman jadinya, gue sekarang harus hati-hati kalau curhat sama dia. Tapi hebat lah kakak lo itu, keren tau nggak? Daripada kakak gue. Ini gue jadi agak takut nih. Ya, gue sih nggak kenal sama kakaknya Sienna. Gue kenal sama Sienna, kan dari dunia profesi aja. Tapi sumpah deh ini ngeri banget. Kalau tiba-tiba kakaknya datang terus nanya-nanya gue. Tapi gue udah punya kuncinya sih. Pokoknya gue harus arahkan kecurigaan polisi juga kakaknya Sienna ke siapa aja selain gue. Terlepas siapa bikin dia ngilang. Karena gue nggak tahu mau jawab apa juga. Mbak, tadi kakaknya Mbak Sienna nanyain nomor telepon Mbak Elsa ke saya. Nah gitu dong, izin dulu sama saya. Udah nggak usah dikasih ya, biar saya aja yang langsung hubungin ke dia. Udah saya kasih Mbak. Hah? Saya dapat dari Mbak Ira. Aduh kamu tuh gimana sih? Kok bisa sih langsung ngasih nomor saya? Maaf Mbak, saya cuma mau ngasih tahu kalau nanti kakaknya Mbak Sienna mau telepon Mbak Elsa. Jadi jangan gak diangkat ya Mbak kalau nanti ada nomor telepon yang tanpa nama. Kamu tuh bener-bener ya. Lain kali nggak boleh ya kayak begini. Nomor itu privasi tau nggak? Keselin banget ya nih orang. Aduh, terus gimana dong? Ngapain coba dia ngasih-ngasih aja? Ntar kalau gue tiba-tiba ditelepon, makin nggak tenang kan gue. Nggak bisa nih kayak gini. Tujuan gue kan di sini untuk nyelidikin. Kalau kayak begini jadi nggak bisa lah, nggak tenang gue. Gue harus pergi sih dari sini. Siapa, Pak? Andin, kok malam-malam nelpon? Ya angkat deh, biasanya ada yang penting pasti kalau malam-malam telepon begini. Aku speakerphone aja ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak? Ini Pak, aku mau ngasih tahu kalau Elsa ngasih tahu ke Mama tentang dia dipanggil di polisi. Iya kan, Papa dan Mama yang nganterin Elsa ke kantor polisi nak. Ya masalahnya dia ngomong sama Mama, dia nakut-nakutin Mama. Dia bilang ke kantor polisi kalau aku sama Mama pernah berantem sama Sienna. Aku sama Sienna sama Mama pernah berantem karena waktu itu Sienna sempat ngancem Mama. Terus habis itu Sienna pernah mau nabrak Mama. Dan itu kan kurang ajar ya apa namanya ya. Masa Sienna memperlakukan itu ke mamaku kan? Makanya aku tegur dia. Dan seharusnya masalah ini aku lapor ke polisi tapi kan aku tidak lapor. Din, yang kamu lakukan udah bener kok, Din. Nah tapi masalahnya Elsa nakut-takutin Mama. Dia tahu Mama sekarang lagi banyak pikiran. Mama jadi overthinking sekarang. Emang keterlaluan Elsa ini nak. Gini Pak, Papa nanti bisa kasih tahu Elsa nggak? Bisa, tapi sekarang Elsa nggak di sini nak. Lagi nggak ada di sini. Ya udah kalau gitu nanti kalau Elsa udah pulang ke rumah tolong kasih tahu Elsa ya. Kalau dia dapat informasi apapun dari kantor polisi tolong jangan kasih tahu Mama. Pasti nak, nanti Papa kasih tahu Elsa kalau udah ada di sini ya. Karena Mama sampai saat ini masih kepikiran kenapa villa yang baru dibeli langsung kebakaran. Dan di situ kan dirungut, ada korbannya. Ya, Papa dan Mama juga sama. Kami masih mikirin soal Sienna yang hilang ini.
Ya gimana ya Pak, sebenarnya belum ada penjelasan dari kantor polisi siapa korbannya. Tapi karena Sienna menghilang ya kita mungkin berpikir itu Sienna korbannya. Meskipun saat ini masih belum diketahui siapa. Tapi kita berharap ya, semoga bukan Sienna. Din, ini Papa jadi nggak enak karena kelakuannya Elsa. Tolong sampai ke Bu Rosa ya. Papa minta maaf ya. Papa nggak usah minta maaf, ini kan bukan salah Papa. Tapi tetap aja Papa nggak enak sama Bu Rosa. Dan nanti Papa akan ngomongin sama Elsa ya. Kamu jaga anak-anak, jagain Al, jaga semua di situ ya. Jaga kesehatan kamu juga, Nak. Iya, pasti aku akan jaga keluarga kecilku, Pak. Din, proses soal kebakaran ini nanti pasti akan panjang, Din. Kita semua pasti akan diminta keterangan sama polisi. Jadi memang kita harus siap. Ya, Nak ya. Kita coba bisa saling mendoakan aja sih, Pak. Papa tolong sampaikan ini ke Mama ya. Iya sayang, ini Mama dengar kok. Kita saling mendoakan ya. Ini jangan-jangan Mama masih kepikiran soal kebakaran di gudang vilanya. Soalnya sejak kembali sampai saat ini, saya lihat Mama memang masih menyimpan kegelisahan. Saya jadi berpikir ada sesuatu yang menjadi pemicu besarnya. Kenapa Mama terus kepikiran? Ini pasti bukan soal kebakaran gudang villa aja nih. Tapi ada hal lain yang dipikirin Mama. Ya udah kalau gitu aku tutup teleponnya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.